kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya yang taat dan patuh akan ajarannya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Ibu majelis yang lain yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pengacara membacakan susunan acara pada pengajian kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan suci Al-Quran, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita semua membacakan basmalah bersama-sama supaya kita semua mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan suci Al-Quran, yaitu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 182 yang akan dibawakan oleh Ibu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wa ya'lam bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu falyaktub wa yamlil ladzina 'alaihil haqqu wa yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu sayyi'an. Shadaqallahu al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aminah yang telah melanjutkan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan, khususnya untuk Ibu Aminah yang mengajarkannya, dan untuk kita semua yang mendengarkannya. Ibu dan Bapak yang saya cintai, sampailah kita pada acara inti, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ibu Ustadzah Eva Nurholifah, SPSI, MH, CPHT, CPLP, CPM, dan CPAD, dengan temanya terlambat bukan berarti gagal, memulai pembayaran hutang pengasuhan hari ini. Kepada beliau aku yang tepat persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa
Rasul. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina ghaidha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah di pagi hari ini panas tentrang ya Bu. Hati ibu panas atau tiis Bu? Semoga suaranya ya Allah. Mudah-mudahan hati ibu adem ya. Asal bisa kulkas selimutnya. Atas izin Allah kita semua dapat bersua, dapat bersilaturahim di momen awal-awal tahun baru Islam, awal-awal bulan Muharram ya. Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tema kali ini apa Bu? Ya akan coba kita dialogkan bersama. Terlambat bukan berarti gagal. Memulai pembayaran Memulai pembayaran apa Bu? hutang pengasuhan. Oke, hutang pengasuhan. Biasanya itu kan hutang kilas naon? Juk Kilas naon? beli sesuatu Kasro, sebagai ayah mengasih Panci. muridin ayah. sales. Jadi pakai ending teh kada nama kumaha Bu? Ngadoa teh Bu. Astagfirullah. Pengasuhan pada anak-anak kita semua, dan terlambat bukan berarti gagal. Ini yang akan coba kita dialogkan. Ya, banyak orang tua yang hari ini dihantui rasa bersalah. Misalnya di sini yang anaknya pas incu, anaknya pas incuan, terus gaduh incu. Berarti anaknya tuh usia sudah menikah. Anak yang pertama itu usia berapa? Ada yang 25, 40, kayak 60. Anak pertamanya 63. 63. Berarti itu sama kayak 17 kayaknya, 17 kayaknya. Dari ibu air masa 17 di kaitan bisa kita ngomongin lain udah oke. Nah, poinnya seringkali jangan untuk yang memiliki anak sudah 43 tahun, 20 tahun gitu ya, yang kita masih memiliki anak SD ataupun remaja pun seringkali merasa memiliki hutang pengasuhan. Cirinya apa? Dulu saya terlalu Keras. saya bisa ketemu pas menuju karunya pas tinggali murah kali menuju Kolombo. Kalinya tuh Bu, kali pas murah kali menuju Kolombo karunya anaki dicarekan baik gitu dia ada pas menuju Kolombo
keruwetan. Nah, intinya ya anak kan tos ieu tos icuan aja gitu Bu. Ya. Dulu pas anak-anak masih kecil, masih usia dini, kita kotak gamal dan pada akhirnya anak tidak tersentuh sama sekali. Nah, itu pun adalah seringkali menjadikan penyesalan. Dulu saya sibuk Bekerja. bisa lagi yang seringkali menjadi penyesalan. Dulu saya sering marah. Iya, Mak, jika jadi makanan sehari-hari itu. Makanya lamun acara seminar parenting, pokoknya pas seminar parenting teh aya skenario. Misalnya ibu-ibu menuju marah kali atau ibu-ibu menuju ada problem lain terkena lagi unggal kali oke. Anu kan coba ibu, kalau ada kaca naik Bu, kalau tuh sampai misalnya Bu coba kalau ada Bu. Coba kalau ada sampai sekarang, buka kamera. Coba kita buka kamera Bu. Buka kamera. Coba. Terus saya sabar hiji kerutan. Terus saya sabar hiji kerutan. Mulus apa yang filter? Kayak tuhan. Ayo, cuma di video nanti masih ketemu oke dan pengaruh Mana? ayo ketemu. Nah, masih biasa oke itu ayat kerung. Kira-kira kenal ya kamu? Oh, serambah. Pikir. Kerung wae sareng ambek-ambekan. Wae. Kami sekali-sekali mau berpengaruh karena otot wajah, tapi saking sendiri karena berpengaruh karena otot Wajah. Nah, ya Bu. Mantapnya saya punya klien yang beliau itu punya klinik kecantikan dari berbagai kota. Ya, di berbagai kota skincare yang kayak kuasa skincarean Bu. Arah. Senang suami saya mau kieu. Neng, atuh senang ari baheula mah senang muni, kieu-kieu ari ayeuna muni. Itu. Bu masih siga kumaha oge, bapak hampura istri teh kada disebut ya. Lumayan we anu ya lumayan istriku yang putih pipinya kemerahan. Masih siga kumaha oge jangan sampai suami teh bilang apa ya Hajar Aswad. Langsung pundung di dadanya mau naik masak mau naik. Nah itu kata klien saya, meskipun di treatment fisik siga kumaha oge, yang paling berpengaruh itu adalah apa? Inner beauty. Gitu ya, meskipun bilang bagi naon tuh ibu ke bahasa ibu di full inner beauty, insya Allah itu bapak awet. Tapi justru gak usah kita berkondisi ini awet muda, karena itu menjadi apa tuh menjadi ciri bahwa kita itu memang sudah tua lalu tua dan tua tuh. Sadar umur. Istighfar, ibadah. Istighfar, ibadah. Realitas tua makin Jadi. terus tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Nah itu, dulu saya sering marah. Kamu tidak sadar hingga akhir hayat demikian. Banyak kan di antara kita yang sudah usia-usia tertentu sangat sensitif, mudah tersinggung, ya Bu? Ya. Tersungging sebenarnya. Biasanya orang yang mudah tersinggung kenapa? Baper. Baper. Biasanya orang yang mudah tersinggung anjeunna osok. Nah, kayak ayat yang tadi saya sampaikan dalam Quran surah Al-Imran apa wal-kadimina. Kita harus belajar untuk menahan amarah. Menahan, mengelola amarah, tapi bukan berarti ngabatin, ya, bukan berarti ngabatin ayat lalu. Caplu. Aduh, ibu-ibu anu ngabatinnya mudah-mudahan tidak demikian. Nah itu kerja terlalu keras, terlalu sibuk bekerja, sering marah, dan terakhir dulu saya kurang hadir untuk anak. Kalau sekarang apa Bu kurang hadirnya apa Bu? Suami itu arahnya
Dikasihan HP. Kamu mau nitipkan anak kasaha? Ini tak terus di rumah sana. Ini tos lieur. Ngurus anakna oge, nu ayeuna tos jadi jalan tos jadi. Iya teu Bu. Iya. Ngurus. Incung. Tidak beres nah. Hadir di sini. Ya, hadir di sini betul-betul tanpa gadget ketika sedang membersamai anak. Boleh gadget itu hanya untuk apa itu momentum, foto, video dan lain sebagainya. Ya, itu yang seringkali menjadi penyesalan. Yang hasil dari penyesalan tersebut merasa apa Bu? Banyak orang tua yang berkata, "Ampun, saya merasa gagal." Ya, bahkan tidak sedikit sekarang anak laki-laki usia 40 tahun datang ke saya narkoba, datang ke saya judi online, inilah itu dan lain sebagainya, dan ibunya pasti berkata saya gagal menjadi orang tua. Nah di sini kenapa saya mengambil tema ini? Terlambat bukan berarti gagal, karena kita mendidik anak sampai kapan Bu? Sampai akhir hayat mendidik nama, tapi kita suplihnya di mana hasilnya? Hasilnya di mana kita suplihnya? Di akhir. Ibu, boleh nggak anaknya dijadikan investasi? Boleh nggak? Boleh nggak? Investasi akhirat. Boleh. Anak itu memang betul-betul investasi, tapi bukan investasi duniawi. Bahwa dari sekolah ke nanti jadi tentara ke 1 juta. Ira, adek pulang terima ayam sok itu. Komo pas kalau anak laki-laki mah ayo nama cenah ayo pas sama istrinya baheula dididik di biayaan usaha ibu bapana nepi ka pothat kesang dan lain sebagainya. Itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Justru kalau kita tidak melakukan itu, kita yang berdosa. Nah, jadi anak investasi di sini artinya investasi akhirat yang sifatnya imateri. Anak kos bisa kerja, kos bisa minimal tengah ibukeun anak batur aya tengah ibukeun eta tos sifat. Gitu ya. Jadi standarnya bukan kudu ulang terima, bukan bisa ulang terima, sama seperti kita pada orang tua kita. Andaikan kita masih gunung lembut, gunung bun, sebagainya, kita tidak akan bisa membalas darah yang dikeluarkan oleh ibu kita dan keringat yang dikeluarkan oleh ibu dan ayah kita, tidak akan pernah bisa membalas. Itulah kenapa pula kita mendidik anak kepada ilmu kewajiban agar kita pun tidak berdosa, agar lupa kewajiban kita. Adapun ke anak tiba-tiba setor bulanan, itu nama-nama Bu? Hadiah rezeki. Bonus. Terus Bu? Dapat bonus, alhamdulillah. Dapat bonus, kesalios. Yang penting anak biasa kami dirinya saat kami keluarganya sudah alhamdulillah. Bukti kesuksesan orang tua adalah ketika anak kesetengahnya beli bukan anak pulang terima sekian. Berarti investasinya boleh nggak? Boleh, tapi imateri itu di luar materi, yang dimana ketika kita mendidik mengeluarkan biaya sakit itu masa pengen, aduh masa pengen teh ayo nama terus Bu seueur eta orang tua jadi gimana aku apa dunia aman teh ketika di pasar itu sekarang tuh banyak kejadian dan lain sebagainya. Tidak asing sekarang ya pencabulan, bahkan yang terbaru kemarin di Salatiga di Yogyakarta seorang guru ngaji mencabuli siapa? Anak kandungnya. 2 anak kandungnya. Eta teh ngatos agama komo anu. Saya mah berbicara data. Memang kita harus hati-hati, kita harus waspada ke asal asisten kasar.
Jadi jangan sampai kita mengurungkan niat untuk mendidik anak kita yang lebih baik, tapi kita yang harus banyak standarnya. Jadi kalaupun sekarang mau masang rempel, betul-betul pertama dari segi memilihnya, kedua dari segi kontrolnya, syaratnya apa? Itu bisa mengontrol anak, bisa mengevaluasi anak, syaratnya apa Bu? Dekat dengan anak. Jadi anak akan terbuka kalau saya bully, saya dilecehkan. Kemarin pun ada anak yang menangis, saya itu ambu, usianya SMP, laki-laki. Saya itu ambu, ini sampai 12 tahun tapi hancur. Saya gagal karena saya dilecehkan oleh guru saya. Ya, mimpi saya hancur, saya terlalu takut kalau saya tidak pesantren. Saya terlalu takut dengan dunia sekarang, dengan pergaulan. Ini anak soleh kok. Maka betul-betul melakukan healing. Ada bagaimana cara kita pesantren, tapi traumanya pelan-pelan pulih. Tidak pesantren, bahkan karena dia ini 12 tahun, kalaupun nanti bekerja, pulangnya kemana? Pesantren. Nanti kuliah, carinya kalau di pesantren di pesantren. Gitu ya. Jadi langkah ke anak begitu Bu. Anak mau yang pesantren, mau yang ngamos karena siun. Sebagai kamu untuk pesantren ke siun dengan dunia yang sekarang. Nah, jadi begitu ya Bu ya, memang betul sekarang dunia khususnya Indonesia tidak baik-baik saja di dalam pendidikan, tapi berarti kita sebagai orang tua yang harus diberikan. Jangan sampai di pesantren dia, tapi hasil dari umum coba umum sekarang berkawan anak laki-laki dan anak perempuan. Kemarin saya ngisi acara di SMA tertentu sampai ada request ambu, di sini tuh di sekolah ini sedang marak LGBT. Bahkan ada pesta seks homo, gay. Kalau homo mau laki-laki atau perempuan, homo kan namanya homo tuh sama gitu ya, gay. Pesta seks itu salah polanya di mana kira-kira? Di umum. Gitu ya. Jadi intinya ada di umum, ada di pesantren. Silakan lihat data situasi kondisi, itulah tantangan kita menjadi orang tua. Sekarang meskipun orang tuanya berilmu, tetap tidak bisa melindungi anak. Melindungi anaknya berapa? Allah, tapi kita harus berikhtiar. Cara ikhtiarnya apa sih? Dekat dengan anak atau cerita. Jadi kalau anak laki-laki kita cerita, ambu, saya menyukai si A, si B, bapak namanya saya lagi ngobrol, oke jangan terus resep Kak, itu harus didengarkan, harus disambung. Kenapa? Agar setiap dia ada permasalahan, ada hal yang berbeda, agar ada gejolaknya dia tetap cerita. Karena dia menjadi anak itu bukan pas anak-anak saja, tapi mungkin dia sudah remaja, sudah dewasa, tetap akan menjadi anak. Jadi mau anak kita di pesantren atau anak kita di umum, harapannya dekat agar dia bisa cerita ketika mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Ada pula klien yang dicabuli oleh siapa? Pamannya. Dicabuli oleh pamannya pada usianya SMP, beda dengan pas lagi anak-anak. Semakin usianya tinggi, semakin sulit pemulihannya. Kenapa Bu? Karena semakin jelas, karena sudah paham, sehingga merasa dirinya itu apa Bu? Saya jijik pada diri saya tidak mau hidup. Beda dengan anak-anak SD itu sama ada trauma, tapi kadang-kadang anak SD yang dilecehkan masih apa Bu? Bingung. Tapi kayak pas aku tiba-tiba, Bu saya ada yang dilecehkan oleh kakaknya sendiri gara-gara satu kamar. Usianya sudah usia yang SMP. Si kakaknya SMP, adiknya SD, dan itu satu kamar. Bayangkan hidup satu rumah, pas sadar pas aduh, oh barulah ternyata saya dilecehkan oleh kakak saya. Pas kecil tidak menyadari, tapi pas aduh bahwa tahu ada relasi laki-laki dengan perempuan, akhirnya baru menyadari. Nah, itu dilecehkan. Tapi yang bikin sakit hati si adik apa? Kakaknya biasa-biasa wae. Kakaknya ngomong-ngomong wae, mungkin ada. Nah, inilah yang disebut tentang permasalahan itu. Ketika tos kadung anak remaja kita bermasalah, anak dewasa kita bermasalah,
Jawabannya adalah terlambat bukan berarti gagal. Ya, anak kita yang ternyata kita asuh tiba-tiba pas sudah menikah narkoba, dipanggil polisi, di online puluhan ratusan juta miliaran dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini dari. Apakah semuanya sudah terlambat, Bu? Oke, saya tanya, Ibu lalu nyari HTK suami, koyong diobatan te? Koyong diobatan kemana Ibu? Jujur, Ibu sekarang obat terbaik Ibu apa, Bu? Belanja. Obat terbaik Ibu diam adalah jadi kalau mungkin pas mulai diam Ibu dikasih langsung ramai gitu ya. Nah, poinnya tidak ada kata terlambat masuk ketika kita membersamai anak-anak kita ya. Dan selama Allah masih memberi kita kesempatan hidup, selama anak masih bisa kita doakan, peluk dan ajak bicara, maka pintu perbaikan masih terbuka. Ada dia ayah kurang kalinya parasea, ganggu anak opat 5 parasea, adiknya ada gak, Bu? Ada gak? Kira-kira awalnya kemana bisa parasea? Namanya Cindy rivaldi, bermusuhan dengan kakak kandung. Itu biasanya karena apa, Bu? Warisan. Warisan. Nah, anak bisa ada di kartu warisan. Itulah kenapa orang tua zaman ayeuna karena melihat dia anaknya sieun parasea sok dihibahkeun. Dari masih hidup gitu ya, dari masih hidup terus dibagi-bagikan tumbuh pas ya pas atos meninggal. Tapi poinnya kan dibagi itu ada porsinya ya. Tapi kumaha carana agar waris dia tenang segala tenang kumaha? Adil. Jadi orang tua yang adil gampang ke, Bu. Jadi si kakak si mama teh sebagai ini nggak bogo dari si adik. Cek si adik oke nama adik mah bakal 5.000, adik si teteh 20.000. Nah gitu ya. Padahal adik itu bukan berarti sama, tapi kumaha cara anak yang dipahami oleh anak bagaimana kedekatan kita dengan anak kita. Jadi kalau anak tanggung dia parasea punya anak parasea, tidak ada kata terlambat untuk melakukan mediasi. Nah, dalam Islam yang dinilai bukan hanya masa lalu, tetapi juga kesungguhan untuk kita berubah ke masa kini. Cek lagu kemana, Bu? Terang lagu apa? Masa lalu. Iya, sudah. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu dan kita fokus pada masa kini. Masa lalu dijadikan apa, Bu? Pelajaran. Dijadikan spion. Ibu nyangka motor terima spion bakal kumaha? Nabrak. Ibu nyangka motor hayo we tinggal spion bakal kumaha? Nubruk. Oke, ya. Makanya ibu-ibu mah sen kanan ke belok-belok. Ayo we tadi sen kanan teh. Ke belok-belok itu ka mana? Ya kalau bukan ibu-ibu ya Allah ya Allah. Mun di emetan teh ibu sok mau di emetan ya. Kamu namanya seueur aya video ibu-ibu yang sampai menyiksa pemuda gara-gara kita. Ditididan kadang halangan sampai ke keluar dan ibu itu langsung pemuda itu bisa sampai dibugar ya itu kira-kira karena mau ibu-ibu sahe mulai itu sahe sensitif kalau masih sensitif expert sih kan tuh tidak odol saya tuh merek odol sensitif nah itu kenapa itu bisa sangat sensitif kenapa, Bu? Banyak masalah. Banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, tapi intinya kita bisa berubah. Kita fokus pada masa kini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ada pula klien saya, ini makanya mungkin tidak mudah mendidik anak saya dia usia SMP, SMA, open BO. Gara-gara naon ibu bisa open BO usia SMP, SMA. Kan yang
sama istri saya. Poinnya tujuh bobogohan maya. Oh nggak ada masalah sekarang bobogohan. Aku obat komunikasinya. Ya masalah nanti beribu-ribu kali lipat dibanding itu bobogohan. Itu cuma pernikahan anak. Ayah dia pengantin baru, ayah dia pengantin baru. Bari. Terus bari. Bari gua. Ayah masak kayak sedikit ke ayah. Ayah itu masih kene, ayah piring terbang, ayah piring terbang. Ayah piring gelap, ayah. Nah, poinnya adalah bertaubat. Itulah ketika pas di zaman Rasulullah ada yang ya Rasulullah, saya sudah berzina. Rasulullah, ini kan Pak memalingkan diri. Bilang lagi ya Rasulullah, saya sudah berzina. Rasulullah memalingkan diri. Yang ketiganya, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Intinya kenapa Rasulullah memalingkan diri? Kenapa? Kenapa? Karena itu urusannya dengan punya yang suka saya, apakah akhirnya itu? Ya, kalau kamu sudah berdoa sudah cukup antara kamu dengan Allah. Kecuali jika kamu ada trauma, ada apa-apa, pasti akan pada akhirnya. Kalau jangan masuk semuanya pada Rasulullah. Laki-laki kok perempuan semuanya ya Rasulullah. Jadi kalau kita sudah merasa selesai bertobat, tapi udah tobat gitu ya, makin dicocok makin Enak. Kamu udah sampai bertobat, kita sudah bertobat, udah urusan kita dengan Allah, maka sisanya kita akan perbaikan diri. Termasuk ketika kita sudah membersami anak dulu, atau kumaha anak sok nyiksa. Ayah anak sudah digusur, ayah anak menupika, ditenggel pakai ali ayah pakuan. Ya Allah. Ayah anak ketika disalib dibawa ke WC ditendang. Untuk kesalahan-kesalahannya tidak anak-anak, kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditolerir sebetulnya. Ketika kita sudah bertobat pada Allah, kita tidak melakukan lagi namanya taubatan nasuha. Ya, itu poinnya bahwa kita tidak menjadi orang tua yang gagal, tapi ayah syaratnya. Kau merasa jadi orang tua, sempurna bisa. Bu, kita memiliki anak 10, ayah punya 10 teh anu istimewa, anu spesial, anu beda. Eta kenapa Bu? Kenapa Bu tina 10 eta salapangan bisa menghafal Al-Quran? Ayah hiji 2 atau sabaraha anu beda, anu bahkan nguras emosi. Kenapa? Kata ulama ini penyelamat kita. Anakmu iya beda, penyelamat kita yang penyelamat. Agar kita terhindar dari sombong. Coba 10-an sore. Sombongnya. Baca sombong masih gak kumaha sombong. Anak saya kia. Sama kalau kita punya suami ya kasih. Nah pinter, ngomongnya Bu. Sombong. Sombong kayaknya oke suami kasih belum disombong-sombongin. Ada suami sekali itu kan menyelamatkan kita. Kalau ada anaknya gak sombong bahwa semuanya atas kendali Allah, kita mau berusaha aja. Pasti ayah anak betul-betul menguras pikiran, emosi, tenaga, biaya dan sebagainya agar kita tidak sombong. Artinya ketika kita memiliki anak yang penuh ujian demikian, itu adalah penyelamat kita. Ya, itu slide pertama. Lanjut Bu, slide selanjutnya. Nah, apa itu hutang pengasuhan? Hutang pengasuhan bukan soal materi. Kadang yang paling dirindukan anak itu apa? Waktu yang tidak pernah diberikan.
Itu agar saya di rumah, angkat di rumah itu justru berkembang biak. Bahasanya anak-anak sih gak uji mulai itu justru riweuh agar saya justru nyaman, begitu nyaman di rumah. Kalau kali-kali saya keluar kalau untuk musik kajian, seminar atau sama keluarga itu saja. Sisanya saya di rumah, kebanyakan di rumah. Tapi di rumah oke nya menirengkan hanyut di rumah oke hanyut. Dan harapannya nanti lebih terorganisir. Nah ini waktu sebetulnya. Ketika kita merasa aduh waktu ini harus dibayar, harus kita bayar. Ini yang dimaksud kamu perasaan. Waktu yang kita dulu sibuk ini dan sebagainya itu harus kita bayar, ya, bukan dalam bentuk uang. Tidak sedikit remaja perempuan kemarin kamu orang tua saya kasih uang mereka saya, tapi gak ada. Pas saya lagi sakit diurusnya sama orang lain, diurusnya putra tangga dan lain sebagainya. Nah poinnya adalah waktu itu bisa menjadi utang pemasukan. Yang kedua apa Bu? Perlukan yang jarang diterima. Bulan kemarin saya melakukan couple terapi pasangan pada klien yang usia pernikahannya sudah 50 tahun ke atas. Usia beliau sekarang 67, perempuannya 67, laki-lakinya 70. Menikahnya sudah 50 tahun ke atas. Pas couple terapi, relaksasi dulu, kemudian berpegangan tangan. Setelah berpegangan tangan, berpelukan. Pokoknya dari setiap proses itu setelah berpelukan, kumang, katanya, apa terakhir? Saya tanya, udah selesai couple terapinya, saya tanya, Pak, Bu, terakhir kapan berpegangan tangan? Kalau boleh berpelukan, berpegangan tangan. Cari pernah ambil. Bayangkan 50 tahun nikah berpegangan tangan, dua ayat dia begitu. Langsung. Karena secara psikologis itu lakukan saya saling caloge harus bersentuhan dalam jangka waktu yang lama. Insya Allah malila apa saya nah. Tapi masalahnya kadang-kadang suami mah terbiasa karena laki-laki karena diasuh. Terus Bu, kadang-kadang suami terpaham kebutuhan cinta perempuannya apa? Kamu kebutuhan cinta, bahasa cinta saya itu physical touch. Kenapa physical touch Bu? Sentuhan. Kamu bahasa cinta saya itu love of affirmation. Kenapa kamu? Kata-kata cinta. Romantis. Boro-boro zaman aja udah nyebut kata-kata cinta. I love you, alias I love you, alias tapi ini adalah utang pengasuhan. Kalau ibu dan bapak suami istri GTC komunikasi Anak. suami istri ayah hijab kebucung anu diri password HP na suami nanti apa sebetulnya tahu itu bukan berarti harus diobrak-abrik, bukan. Tapi maknya atau password gitu apa, sedangkan ibu berjimat dengan suami yang dibuka semuanya. Itu yang anehnya. Sebetulnya kita kalau password tahu itu bukan berarti harus diobrak-abrik, harus menjadi jalan teleponan. Bukan, ini kan kasih asal perilaku. Hal-hal itu harus disembunyikan. Sekarang mau pinol itu disembunyikan cara terus kenapa itu pinol Bu? Banking. Karena suaminya judi online, ya, suami judi online agar tidak terlihat transaksinya, termasuk suami pin and banking sendiri. Nah, intinya Ibu, agar bisa membayar utang pengasuhan ke anak kita masalah pelukan, Ibu sering dulu berpelukan dengan suami. Setelah pulang kajian langsung suami dia istri kesurupan. Berpelukan ya. Nah pelukan ini ada klien saya usianya 40 tahun.
anu anak karek cara sakieu ibu terus anak karek salaman ibu terus jawab wow segala warna ini apresiasi jarang-jarang dengan kamu saya masih ranking hiji masih kumaha tidak pernah dipuji oleh orang tua saya. Akhirnya dia harus validasi. Sering ibu kopi kayak gini ibu, kamu harus validasi, kamu tuh divalidasi, kamu tuh dipuji. Wah, dia terlupanya gila-gilaan. Ya bu? Ya. Ini karena kurang. Kamu haus kata-kata kenapa? Ibu haus airnya minum karena apa? Karena kurang. Artinya ketika ada seorang laki-laki atau perempuan yang haus validasi, harusnya divalidasi, harusnya diafirmasi, harusnya diapresiasi. Kalau udah divalidasi, tidak mau berbuat baik kayak gitu bu. Rata-rata karena kurang di awal dari masa kecilnya, kurang apresiasi dari orang tua. Padahal apresiasinya tidak perlu dalam bentuk hadiah yang secara diberikan hadiah piala tidak bu, tapi dengan diusap apa bu? Kepala. Tubuhnya diusap, kalau laki-laki diusap apa bu? Apa? Pundaknya, kalau laki-laki apa bu? Punggungnya. Nah yang kayak gitu ya. Dan yang keempat, kehadiran emosional yang hilang. Ini pun menjadi apa bu? Hutang. Jadi dia banyak yang orang tuanya dikatakan jodoh. Kira-kira awalnya karena apa? Diurus, tidak diurus sama kecil. Diurus. Tidak diurus. Poinnya begini. Poinnya seorang ibu sebetulnya amakan siga kumaha anak betulnya tapi udah seimbang antara ngamuk tinggalnya atau seimbang so kadang ngambek tapi meluk lagi sering nyun oke sering gitu. Jadi adik ibu tuh amuk-amukan itu masih kadang hampir mustahil. Jadi adik mustahil banyak hampir Mustahil. asal hese gitu nya banget itu ambek gitu nya. Tapi kita juga jangan berlindung karena itu kata saya kan enggak kamu anak gue gitu ya. Poinnya adalah jangan sampai kehadiran emosional yang hilang. Anak mungkin tumbuh besar tanpa mengeluh, namun dalam hatinya masih tersimpan luka yang belum selesai. Di sini adakah anaknya anu pendiam dan kita sebut itu anak soleh-soleha? So, anak cicing sampai sebut anak kamu. Ih, meni soleha, karapati sebenarnya yos, ibu lain soleh-soleha tapi membalik. Kata Syekh Ali Jaber, cara menilai anak sehat benar ditinggal tina gerakan. Kamu anak gerak namini, nyarios namini, itu sanes anak soleh-soleh tapi anakmu Ngebatin. Dan biasanya cara-cara sekali tak beda. Kalau sampai entah itu remaja ataupun dewasa. Ya, jadi ketika anak tidak mengeluh, jangan senang dulu. Tapi harus tanda tanya. Nah, anaknya telah cerita, padahal pasti tidak ada masalah di sekolah. Pasti tidak ada yang dia tidak senang. Pasti ada. Aku sebagai anak lagi ayah harus tinggal incuan. Kita ingat-ingat lagi barangkali kita memiliki beberapa pengasuhan yang hasil si anak kita yang melakukan kesalahan Anak-anak. anak cucu kita, anaknya alias cucu kita. Ya, kabar baiknya hubungan orang tua dan anak bukan hubungan yang ditutup oleh waktu. Sekalipun anak sudah remaja, dewasa bahkan menikah, cinta dan perhatian orang tua tetap memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Ibu, membantu incu, ayah mau incu kayak bro alam dunia. Saya jujur ibu, mau itu ke menantu ibu atau ke anak perempuan ibu, pas pertama melihat mau diapresiasi orok atau enungna? Orok. Orok itu pasti itu minum diam. Sekarang kita beralih.
Yang sudah diapresiasi pertama siapa? Ibunya. Emaknya. Terima kasih, kamu sudah hebat, kamu sudah bertahan, kamu sudah selamat, kamu sudah sehat. Lalu ke orang, kita mulai ubah kebiasaan itu. Bagaimana kelompok assalamualaikum anak kita atau menantu kita pertama dipeluk ibunya. Itu pun untuk suami-suami. Yang pertama dipeluk, yang pertama dicium itu siapa? Ibunya. Istrinya. Ngecek konsentrasi ibu. Nah, tidak ada kata terlambat mengatakan maafkan ayah dan ibu. Coba belajar enak Bu. Ulangi kata-kata saya. Maafkan ayah dan ibu. Maafkan ayah dan ibu. Kita dinamakan hidup di rumahnya gampang pesek. Lumayan. Aduh, konsentrasi tentang begini ngomong minta maaf ke anak. Padahal Rasulullah tuh begitu mudah meminta maaf, mudah berterima kasih. Makanya saya selalu menyampaikan ini tidak sunnah Rasul. Kalau orang apa udah nyebut salah kita salah gitu ya, kita tidak sesuai. Tapi maafkan pula diri kita. Maafkan diri kita agar kita keperbaikan, bukan membenarkan. Bukan membenarkan yang apa sih kata anak kita melakukan kesalahan. Tapi cukup kita. Oke, yang kedua. Nah, ayah dan ibu ingin belajar menjadi lebih baik. Coba Bu. Ayah dan ibu ingin belajar menjadi baik. Gampang bisa ibu belajar. Nah, ini ya benar. Kalimat sederhana itu bisa menjadi awal pemulihan sembah hubungan. Ya, jadi silakan sekarang pada anak-anaknya mulai melakukan itu untuk proses pemulihan hubungan. Oke, sekarang menjelang terakhir memulai pembayaran hutang pengasuhan hari ini. Ibu, saya cerita ya. Meninggal itu tidak ada syaratnya. Syaratnya satu, apa meninggal Bu? Hidup. Ke ayah sehat atau sakit, bisa wae anu sehat tiba-tiba gelepok, anu sakit hirup wae. Betul. Ya teh dulu rata-rata yang punya anu panjang umur teh kumaha Bu? Sakit. Pas sabeun. Anjir panjang umur aturan mau tidur. Gara-gara hati. Poinnya adalah meninggal gak ada syaratnya. Tua mau muda mau sehat mau sakit, syaratnya cuma satu. Apa? Yang hidup. Kemarin saya melakukan sesi ketiga pada klien yang suaminya meninggal mendadak. Meninggal mendadak, sehat, tidak punya penyakit apapun. Lagi-lagi tiba-tiba tersakit kena ngomong kemarin ke sesekian kene dan lain sebagainya. Artinya kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah lewat siapa? Malaikat mau nggak tahu, makanya perlu dibereskan kamu. Utang iya tidak dibereskan. Pertama apa? Tidak perlu menunggu orang tua yang sempurna. Lebih banyak mendengar daripada menghakimi. Ibu jujur Bu, kalau ibu mendengar anak atau mendengar orang lain cerita, suami cerita, ibu mendengar untuk menjawab atau mendengar untuk memahami? Jujur. Aslinya. Ibu mendengar untuk menjawab atau mendengar untuk memahami? Jawab. Pas suami lagi mengatakan, ibu tidak kata ibu ha. Kayak ibu naon? Jawab. Kayak ibu ngomong jawab. Ya tinggal saya ibu nggak jawab. Nah sekarang coba lebih banyak mendengar tanpa menghakimi, mengganti bentakan dengan komunikasi yang lembut, mendoakan anak dengan penuh harap bukan penuh, menghargai proses tumbuh kembang anak yang berbeda-beda, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ibu anaknya 5 cu 6 7 salosin kalian kemudian halilintar 7 ibu sami tak merangkai ibu sadenya beda kan kumaha beda bisa satu ada beda atau kumaha ada beda
ingin anak kita seperti anaknya siapa gitu ya, yang hasil menghargai perbedaan anak kita. Anak kita itu patokannya apa Bu? Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari Orang tuanya. hari kemarin. Ya, patokannya bukan dari orang lain, tapi dari hari Kemarin. menghargai proses tumbuh kembang dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil, namun dilakukan dengan istiqomah. Ya, itu saja prolognya. Aku prolognya ini mungkin panjang. Silakan kita diskusi saja Bu. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita masuk ke slide 4, yaitu closing. Silakan, ada yang mau ditanyakan, sampaikan, entah terkait masalah yang kita dialogkan atau hal yang lainnya. Mangga. Kita silakan Bu. Adakah? Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Gimana? Bagaimana kalau seorang anak bukannya cerita atau curhat ke ibunya, malah ke kakaknya, itu bagus atau gimana? Ke kakaknya curhatnya terus atau gimana? Ya, masalah sekolah, masalah pelajaran. Oke, ke kakaknya. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, justru itu tetap membantu daripada curhat kabar buruk. Tapi tetap menjadi PR. Ya, jadi sekarang tak apa-apa ngalir aja cerita ke kakaknya gitu ya, selagi dalam batas-batas yang wajar. Tapi itu bisa menjadi PR yang harapannya nanti ke orang tuanya. Kenapa Bu anaknya udah cerita ke orang tuanya? Kenapa Bu? Kita teh mudah karena mudah menasehatinya. Anak 10 tahun klien saya perempuan terobsesi dengan maaf pada kekerasan seksual gara-gara lihat iklan dulu di YouTube pas dia usia 10 tahun yang masalah seksual, akhirnya dia cari sendiri. Coba pasti nanya ke orang tua. Ya, saya kalau anak saya tiba-tiba mengeluarkan kata-kata jorok, kata-kata kasar, saya terima dulu meskipun tapi karena sebutkan beruntung keluarkan usia akhirnya. Jadi lebih baik pelajaran. Untuk keluar tiba-tiba terus main di luar, ambu ari ieu teh naon? Ambu ari ieu teh naon? Meskipun saya mandi di luar kieu bahasana entah itu kasar atau jorok gitu, tapi saya tetap beruntung karena keluarnya akhirnya usia SD yang dimana lebih mudah kita memutuskan daripada cerita ya terima cari sendiri Pak, bukan dengan usianya, dengan pemikirannya pasti lurus atau aneh, pasti makin mengarah ke hal yang tidak seharusnya ya. Akhirnya tiba-tiba ambu saya gak mau nikah, umurnya 25 tahun saya takut nikah karena saya melihat nikah itu adalah begini. Ketakutannya yang dia lihat karena tidak cerita, padahal dia sudah melihatnya dari usia 10 tahun. Kenapa ibu harapannya kalau sedang berzina betul-betul anak berbeda? Kenapa? Masih anak ketika 3 tahun. Apa tahu kenapa Bu? Banyak yang pas kecil hanya menerima, mungkin pas saat itu trauma dengan pernikahan, bahwa pernikahan itu menyakitkan karena melihat dulu terus melihat ibunya kesakitan. Dan dulu apa-apa, tapi alasannya karena melihat ayahnya menyakiti ibu dan gak mampu berrelasi dengan anak. Kalau bapak ayah mampu ya anak-anak jadi LGBT lah, jadi iya lah, jadi kita bapak ujung-ujung anak sampai di sini ada alasan yang sangat besar dan alasan tersebut kadang kecil oke, tapi terus dilakukan tapi kita tidak sadar ya. Jadi itulah kenapa ini anaknya kenapa bercerita di masa kecilnya ini, termasuk
sehingga pas masa tua tidak berharap, dia tidak mudah menjadi orang tua ya. Tapi anak yang hebat, ada anak ibu, gak ada second generation. Saya ikhlas membantu orang tua saya ikhlas membantu semuanya untuk orang tua saya. Tapi anak masih kecil, saya berharap yang biji. Rata-rata anak bukan senang tapi apa bu? Beban. Jadi beban, sangat jadi beban ketika harus menjadi generasi sandwich yang terus menerus ya harus membiayai. Begitu mungkin, silakan ada lagi. Satu lagi silakan. Satu pertanyaan lagi sebelum kasih. Silakan Bu. Cukup. Ibu mah di warang nasi sehingga lupa serujian. Ibu yang ada selalu masalah kayak teh. Oke, berarti cukup ya Bu ya. Oke, gimana Bu? Izin bertanya. Bahwa keputusan itu bisa diraih dirilis dari kekuatan agama. Sekarang itu jadi sering curhat bahwa masalah itu banyak disakiti. Bahkan saya pegang ada kata-kata yang begitu. Bahkan seolah-olah yang saya rasakan itu lebih nyaman dengan saya. Bagaimana saya terus berubah dari mulia yang merasa tersakiti itu Baik. Pertama, yang dirasakan oleh menantu ibu nyata. Bahwa ini kata bisa. Kalau kita belum siap sabar, kita jangan berusaha. Karena kadang-kadang bahkan seringkali yang menyakiti kita adalah orang yang kita cintai. Itu pasangan kita. Dan ibu ataupun ayah pun tidak terkecuali. Seringkali yang harusnya orang tua menjadi apa? Safe place. Safe place itu apa? Tempat teraman, tempat ternyaman. Tapi justru orang tua yang membuat anak merasa terancam. Orang tua yang membuat anak merasa bahaya di zona bahaya. Itu memang betul dirasakan oleh anak. Jadi itu tidak mengada-ada, itu namanya inner child. Jadi ada luka batin yang memang karena tidak diekspresikan, karena tidak diceritakan, alhasil menggelembung jadi terus menerus. Yang harusnya mereka pertama yang kita pahami itu nyata dulu. Tapi yang perlu ibu bantu pada menantu ibu mau sampaikan ini. Karena ibarat kita bersolawat pada Nabi, tidak perlu solawat kita, Rasulullah udah pasti masuk surga, Rasulullah udah pasti selamat. Tapi kita bersolawat itu ibarat ada ember, tapi air terus menyet, tapi kesalahan kita kebaikan itu akan kita sama. Kalau kita terus marah, kita terus-terusan dendam, kita terus-terusan itu, kita yang akan semakin sakit. Ya. Jadi validasi dulu bahwa yang dirasakan itu nyata, bukan bualan, bukan omong kosong. Memang betul-betul ia tersakiti, memang betul-betul ia capek, memang betul-betul ia lelah. Tapi di momen kapan, di timing yang tepat, kita sampaikan. Nah, psikologi agama itu, nasihat itu harus disampaikannya di akhir. Jadi jangan dikit-dikit bawa dalil. Ya, saya pun sesi terapi, bersesi-sesi itu ngomong dalil itu di sesi keberapa? Kenapa? Agama itu bisa menjadi penyembuh, tapi tidak langsung. Kalau langsung kita merasa diceramahi.
tubuh, mus-mus asam lambung naik, cubit gitu, mus-mus migrain, mus-mus nyeri gitu. Lama-kelamaan akan berpengaruh pada psikologis dan lain sebagainya. Demi dirimu, demi kesehatan mentalmu, maka pelan-pelan maafkan dan lepas. Kalau jadi dekat ke ibu gak apa-apa, gak apa-apa dekat ke kita mertuanya, gak apa-apa, itu Rangka yang nanti dekat ke mertua curhat ya, itu gak apa-apa. Kita tidak ada istilah menantu, itu bisa jadi anak kita. Tapi jangan sampai terlalu nyaman dengan kita yang kita pun tidak memberikan reset untuk dia pun memulihkan emosi negatifnya dengan ibunya. Ya, jadi untuk ujung-ujung langsung kita kamu kan harus kirim terima dulu. Ya, mama paham, kamu sakit, kamu kecewa, tapi bla bla. Begitu mungkin dulu Allah ya. Oke, sepertinya cukup diskusi kita kali ini. Terakhir dari saya, Allah tidak meminta kita untuk menjadi orang tua yang sempurna. Mungkin ada yang sedang menyesali masa lalu. Kemudian rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan kita. Ibu, kalau kita memiliki aib dan Allah masih menutup, artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk apa? Ya, andaikan Allah membuka air kita, mau air mau di pinggir kita, saking apa? Saking bau, saking banyaknya yang bisa kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terpenting adalah kedepannya terlambat bukan berarti gagal. Selama Allah masih memberi kesempatan, selalu ada harapan untuk memperbaiki. Ya, atur nuhun atas atensinya, atas kesempatannya, sehat-sehat untuk kita semua. Kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Apapun di sini, Bu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penyejuk mata dan jadikan kami orang tua yang mampu mengantarkan mereka menuju ridho. Ya, karena kita masuk ke surga bukan karena amalan kita, sih amalan kita, tapi karena apa? Karena ridho alias rahmat dari Allah. Ya, atur nuhun. Mohon maaf pula jika di sesi ini ada kata atau perilaku yang kurang berhati. Sehat-sehat semuanya, sehat lahir dan batinnya ya. Nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saudari Fatimah yang telah memberikan dosennya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu hadirin yang dicintai, sampailah pada penghujung acara kita pengajian pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita membacakan